Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman melanjutkan di chapter 2, di chapter 3 geospasial itu kita mengenali ataupun mulai berkenalan dengan tools QGIS, Quantum GIS. Di sini kita pakai yang versi Essence, teman-teman, supaya tidak terlalu berat. Kemudian versinya nanti 2.14. Walaupun sekarang memang versi yang terbaru itu di 2024 ada di 3.40 ya. Jadi saya mengambilkan yang tengah-tengah saja. Oke. Di chapter 3 ini kita akan berkenalan lebih mendalam tentang QGIS itu seperti apa, cara menginstalnya dan lain-lain. Oke. Outline-nya itu kita untuk di chapter 3 itu apa itu QGIS, kemudian cara menginstalnya secara sekilas, di mana saya setelah memberikan video atau membuatkan video cara menginstalnya di part setelah daripada materi ini, bisa merujuk kepada video itu saja untuk menginstalnya. Nanti saya hanya sekilas saja di sini. Kemudian pengaturan awalnya QGIS, kemudian toolbar, tool dasar dalam QGIS dan lain-lain. Kemudian input data, plugin manager. Jadi hanya sekilas ya, nanti di praktikum selanjutnya akan lebih mendalam. Oke, lanjut. Di QGIS ini, balik lagi, dia bentuknya adalah open source, seperti yang telah dibahas di materi sebelumnya, bahwa open source itu semua boleh mengembangkan. Dimana developernya ataupun foundernya hanya membuatkan, kemudian mengembangkan, jadi kita boleh untuk memberikan versi kita ataupun mengolah kembali ataupun mengembangkan kembali, entah itu ke arah bidang kebidanan kita. Kalau di kesehatan ya dikembangkan ke dalam bidang kesehatan, yaitu pemetaan penyakit, pemetaan wilayah, pemetaan puskesmas, rumah sakit dan lain-lain. Oke, kemudian dapat menampilkan pengelolaan, kemudian dapat melakukan editing juga untuk di QGIS untuk peta ya, peta ini maksudnya adalah maps atau peta. Kemudian bisa menganalisis data ataupun menganalisa data dan dapat menyusun peta untuk dicetak, yaitu bentuknya PDF dan bentuk pixel lainnya. Jadi kalau selagi ada pixel dalam tanda kutip dia berbentuk pixel, berarti bisa dicetak dalam bentuk itu PDF, gambar dan lain-lain. Oke, QGIS atau Quantum GIS juga dapat dijalankan di Windows, kemudian di Linux, Mac juga bisa, Unix dan Android. Sekarang sedang dikembangkan untuk Android juga. Dan ada platform dari plugin Inasafe, teman-teman. Jadi nanti kita coba lihat sekilas ya, walaupun nanti di praktikumnya coba kita ulik lebih dalam. Oke, yang kita pakai di sini adalah versi QGIS yang 2.14. Untuk setupnya saya sarankan download yang setup X86 dan 64, maksudnya adalah ini tulisannya adalah X86 64. Ini maksudnya X86 itu nanti dia akan menyesuaikan daripada bit daripada komputernya ataupun laptopnya ya nanti ya, karena ini saya mempraktikkannya ke laptop, jadi saya menyesuaikan juga. Jadi lebih enaknya karena saya tidak tahu perangkat yang teman-teman pakai, mungkin enaknya saya memberikan ataupun baiknya mungkin ya saya memberikan yang X86/64, jadi bisa digunakan di dua versi device. Maksudnya dua versi device itu versi device dalam bentuk 32 bit dan 64 bit ya. Jadi X86 nanti masuk kepada 32 bit dan 64-nya masuknya 64 bit gitu. Oke, ini mungkin sekilas, nanti tinggal di install, klik next, ada videonya nanti ya. Kemudian ini memilih lokasi, kemudian ini memilih set datasetnya. Jadi nanti dilihat video yang telah saya buat untuk menginstal step by stepnya, menginstal QGIS. Oke, kita masuk kepada tampilan daripada projectnya. Ini ketika kita membuka projectnya, di sini ada bidang peta, kemudian status bar yang bawah, kemudian daftar layer itu yang sebelah kiri, kemudian atasnya adalah toolbar.
Nah, di sini ada beberapa pemetaan teman-teman. Jadi toolbar di situ teman-teman bisa nanti memanfaatkan. Jadi kita nanti mungkin praktiknya uh, dapat memanfaatkan apa saja toolbarnya, icon dalam toolbar itu dimanfaatkan untuk apa saja. Kemudian layer itu untuk melihat layer daripada peta kita, shape kita ataupun .shp kita. Kemudian bidang peta nanti adalah untuk memunculkan peta-petanya. Jadi memunculkan layout daripada peta yang telah kita pilih. Kemudian status bar itu yang di bawah itu adalah status bar untuk melihat statusnya seperti apa sih pemrograman kita ataupun pemetaan kita. Oke, untuk layoutnya ini layoutingnya ataupun project uh, untuk project daripada pemetaan di QGIS Quantum GIS. Oke, lanjut. Pengaturan awal di QGIS itu mungkin yang bisa diatur adalah bahasa, teman-teman. Ini nanti di praktikum atau teman-teman mau mencoba sendiri terlebih dahulu nggak apa-apa. Ini nanti buka setting, option, kemudian lokal, kemudian pilih bahasa. Itu nanti tinggal dipilih mau pakai bahasa apa, mau pakai bahasa Inggris, Portugal, nanti mungkin menyesuaikan kemampuan bahasa ataupun ya pakai aja yang versi Inggris nggak apa-apa. Oke, agar pengaturan bahasa berubah Anda harus merestart ya. Jadi maksudnya adalah QGIS, QGIS dari teman-teman yang sudah teman-teman install yang awalnya mungkin bahasanya apa, kemudian dirubah ke versi Inggris. Nanti kalau ingin berubah jadi harus di restart terlebih dahulu programnya, harus keluar dulu baru masuk lagi seperti itu. Ini maksudnya adalah programnya perlu meload ataupun meloading. Ini kalau tulisannya load ya, perlu meload ataupun mengambil kembali inputan yang telah disetting, jadi harus di restart. Oke, lanjut. Oke, ini adalah untuk mengatur CRS teman-teman, di mana teman-teman bisa membuka setting, kemudian option, CRS, dan mengatur default daripada CLS-nya. Nanti tinggal diklik OK saja. Kalaupun tidak apa-apa, nanti pakai default daripada CRS bawaan QGIS-nya saja. Tapi nggak diatur pun nggak jadi masalah. Nanti mungkin menyesuaikan ketika penggunaan saja. Toolbar, tool dasar QGIS teman-teman. Di toolbar ini ada beberapa macam menu icon, ini icon ya. Nah, toolbar ini pengertiannya adalah berbagai macam kumpulan alat atau set alat ya. Tujuan untuk mempermudahkan teman-teman untuk melakukan operasi di QGIS nanti. Ini pengaturan toolbar ada dua cara, entah itu bisa melakukan dengan klik kanan, kemudian klik toolbar, seperti yang kita gunakan di Office teman-teman, sama saja sebenarnya. Kemudian ataupun bisa yang kedua bisa pergi ke menu view yang ada di atas ya, di toolbar, kemudian pilih toolbar yang ingin ditampilkan. Pengen ngapain nih toolbarnya nih, soalnya ada banyak. Nanti kita coba bridging lagi, kita coba dalami satu persatu ketika praktik ya. Nah, ini hanya pengantar saja. Oke, untuk toolbar ini pertama ada toggle teman-teman. Toggle ini adalah untuk mengedit peta, di gambarnya pena. Kemudian ada gambarnya tangan di situ untuk memindahkan, menggeserkan peta ataupun pen map ya biasanya disebut. Dan ada kaca loop di situ untuk zoom in, kemudian kaca loop yang ada minus untuk zoom out, jadi yang plus untuk zoom in, zoom out. Ini harusnya umum ya, udah nanti tahu. Kemudian pembesaran keseluruhan zoom full teman-teman, ini adalah biasanya sih anak panah pojok ya, kiri atas, kiri bawah, kiri ya, kanan atas, kanan bawah. Ini adalah untuk full, melihat full view biasanya ya. Kemudian berbentuk kertas ini adalah buku attribute table atau open attribute table biasanya disebut. Kemudian di situ ada icon kursor ya untuk pilih fitur tunggal. Kemudian menambahkan layer vektor. Nah, ini yang gambar not, kemudian ada garis-garisnya. Kemudian menambahkan layer raster. Nah, itu yang bawah. Jadi yang atas ada vektor, yang bawah paling bawah sekali itu adalah toolbar atau icon toolbar untuk raster.
Oke, status bar teman-teman, status bar ini untuk melihat koordinatnya, kemudian skalanya yang kita pakai, kemudian status rendernya. Ini adalah status bar, posisinya yang paling bawah tadi. Oke, lanjut. Ini untuk membuka proyek di dalam QGIS, ini membuka proyek di QGIS itu kita dapat langsung membuka proyeknya ya. Jadi bisa klik new, bisa klik open juga teman-teman. Nanti tinggal teman-teman download mau pakai QGIS apa. Biasanya sih kalau saya sih ngambil kalau yang bagus sudah banyak contohnya itu ya Jakarta, Jakarta ya, punya Jakarta ya, karena memang di sana tersedia banyak apa ya, mapnya sudah banyak dikembangkan. Ini saya contohkan Jakarta Flood QGIS nih di sini ya, cuman tidak kelihatan karena sudah saya masukkan ke dalam slide. Dan ini adalah bentuk hasil daripada luarannya teman-teman. Kemudian ini adalah luaran daripada peta projectnya. Di dalam peta project ini nanti kita bisa saja membuat sebuah mapping ya. Jadi ini belum ada isinya. Jadi ini hanya ini pakai peta bantul juga bisa. Oke, plugin manager, sedikit mengenal plugin manajernya. Apa itu plugin? Plugin itu adalah yang menempel ya, plug. Nah, kalau kita dengar istilah itu PNP, plug and play, kalau di software itu namanya plugin, ataupun yang menempel di dalam, entah itu software, entah itu project, entah itu um, apa ya, lembar kerja bisa juga dikasih plugin, ataupun aplikasi bisa juga dikasih plugin. Jadi plugin ini adalah sebuah komponen perangkat lunak yang berfungsi untuk menambahkan fitur spesifik ke aplikasi perangkat lunak ini. Kalau kita lihat sumbernya ya, plugin berfungsi untuk meningkatkan kemampuan fungsionalitas tools tersebut, aplikasi atau toolsnya ya. Jadi kalau seumpama toolsnya itu tidak punya fitur uh, apa ya, fitur pengolahan analisis data A, jadi kita bisa menambahkan plugin data A untuk menghasilkan analisis data A, gitu, seperti yang kita harapkan. Ini contoh-contohnya yang ada di bawah itu saya contohkan. Ini punyanya Inasef ya. Jadi kalau di Indonesia itu bisa pakainya plugin Inasef. Kita pakai dengan Inasef juga. Ini untuk sedikit mengatur plugin ya di dalam QGIS. Ini untuk melihat plugin yang telah diunduh. Jadi harus download plugin, kemudian masuk ke manage and install plugin. Jadi ini gampang banget. Nanti tinggal dilihat. Kemudian masuk ke menu itu, nanti akan muncul menunya seperti di slide ini. Nanti tinggal dilihat aja yang terinstall ataupun yang tidak, ataupun nanti bisa dicentang-centang oh, install. Pastikan internetnya kuat, ataupun pakai internet kantor saja nggak apa-apa. Diinstal nanti nggak usah diinstal semua. Ukuran semakin banyak plugin yang diinstal, akan semakin besar ukuran instalan daripada QGIS-nya. Jadi nanti kita pilih yang menyesuaikan kebutuhan praktikum kita. Oke, kemudian menginstal plugin Inasef secara online, teman-teman nanti tinggal pergi ke plugin, kemudian manage and install plugin, kemudian nanti tinggal ketik aja Inasef, terus unduh atau install. Nanti kita praktek ya, ini nanti saya buatkan video tersendiri lagi cara menginstalkan pluginnya dan cara menggunakannya, ini sekilas saja. Nanti akan ada tulisan sukses di bawahnya, sukses install plugin. Oke, ini adalah menginstal daripada plugin Inasef. Ini kalau sudah selesai biasanya bentuknya seperti ini, akan ada notif ya, notif sebelah kanan ya, nah, kalau nggak salah dari layar. Ini untuk secara offline-nya ada sih caranya, nanti saya buatkan video tersendiri ya teman-teman. Karena nanti basisnya adalah basis Python, karena ya itu bahasanya bahasa Python, tapi teman-teman tidak perlu khawatir karena tidak belajar pemrograman Python di sini. Oke, untuk pengantar mungkin itu teman-teman, pengantar. Nanti saya
akan lanjutkan dengan video instalan daripada QGIS. Jadi setelah video ini silahkan beranjak ke video penginstalan QGIS. Oke, thank you teman-teman. See you the next video.